Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiabadi. Saya dari Sipul IPA 1. Jadi di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama apa yang dimaksud dengan variabel bebas, variabel terkontrol, dan variabel terkait. Yang kedua, saya akan menjelaskan simbol-simbol bahan kimia laboratorium, alat laboratorium, serta keselamatan di laboratorium. Jelaskan apa yang dimaksud dengan variabel bebas. Pengertian dari variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terkait yang sengaja dibuat berbeda, atau variabel bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Yang kedua, variabel terkait. Variabel terkait adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, atau variabel terkait adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Atau secara plotnya, variabel terkait adalah variabel yang tengah diamati atau diobservasi. Yang ketiga, variabel terkontrol. Variabel terkontrol adalah variabel terakhir. Pengertian dari variabel terkontrol adalah variabel yang dibuat sama untuk semua perlakuan. Artinya, variabel terkontrol adalah variabel yang mengontrol keadaan atau variabel membandingkan terhadap variabel yang telah diuji. Adalah gambaran mengenai contoh menentukan ketiga variabel tersebut dalam suatu penelitian biologi. Begini gambarannya. Sebuah penelitian dirancang menggunakan 5 jenis tabung yang isinya berbeda-beda. Tabung 1 hanya dijumpai kacang hijau saja. Tabung 2 berisi kapas kering dan kacang hijau yang diletakkan terbuka. Tabung 3 berisi kapas kering, kacang hijau, dan ditutup rapat. Tabung 4 berisi kapas basah, kacang hijau, dan ditutup. Tabung 5 berisi kapas basah, biji kering, dan dibiarkan. Biji kacang hijau dibiarkan selama 2 hari dengan tujuan agar dapat mengamati pada tabung berapa saja kacang hijau dapat tumbuh. Berdasarkan penelitian di atas, maka Anda dapat menentukan bahwa variabel bebas penelitian tersebut adalah tabung 2, 3, 4, dan 5 yang diperlakukan. Perlakuan yang diberikan adalah ditutup dan tidak ditutup serta kondisi lingkungan yang kering dan basah. Contoh variabel terkontrol pada penelitian di atas adalah yang terjadi pada tabung 1. Tabung 1 saja. Pada tabung pertama sengaja dibuat tanpa perlakuan agar dapat digunakan sebagai pembandingan dengan tabung yang diberi perlakuan. Contoh variabel terkait pada penelitian di atas adalah nomor tabung 5 dengan perlakuan biji letakkan pada kapas basah dan berada di udara terbuka. Menjelaskan 8 alat keselamatan kerja di laboratorium kimia. Yang pertama, baju laboratorium berfungsi melindungi bahan dari percikan bahan kimia berbahaya. Jenisnya ada 2, yaitu jas lab sekali pakai dan jas lab berkali-kali pakai. Yang kedua, masker gas, bahan kimia atau reaksi kimia yang dihasilkan melalui gas berbahaya. Oleh karena itu, masker gas sangat cocok digunakan oleh Anda sehingga gas berbahaya tersebut tidak terhirup. Yang ketiga, sepatu pelindung. Sepatu seperti biasa umumnya sudah cukup baik digunakan sebagai pelindung. Namun di laboratorium perusahaan besar, sepatu yang digunakan adalah sepatu keselamatan yang tahan api dan tekanan tertentu. Yang keempat, kacamata pelindung berfungsi sebagai kacamata khusus yang tahan terhadap potensi bahan kimia dan panas. Kacamata tersebut terbagi menjadi 2 jenis, yaitu clear safety glass dan clear safety goggles. Selanjutnya, sarung tangan pelindung melindungi tangan Anda di ceceran laut kimia yang bisa
membuat kulit Anda gatal atau melepuh. Selanjutnya, pertolongan pertama berfungsi sebagai pertolongan pertama atau first aid kit, berguna apabila kecelakaan ringan, misalkan tangan tergores oleh suatu benda tajam. Yang selanjutnya, alat pemadam. Alat pemadam api ringan berguna untuk memadamkan api ringan yang terjadi karena kecelakaan kerja atau sumber lain. Yang terakhir, pintu darurat. Pintu darurat ini khusus untuk digunakan untuk keadaan darurat saja dan tidak boleh digunakan untuk keperluan umum. Oleh karena itu, pintu tersebut biasanya didesain untuk tidak bisa dibuka dari luar laboratorium. Jadi supaya selamat aja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan simbol-simbol bahan kimia di laboratorium dan alat keselamatan di laboratorium. Yang pertama, saya akan menjelaskan simbol-simbol bahan di laboratorium. Yang pertama itu ada bahan mudah meledak. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar adalah bahan yang mudah meledak. Ledakan pada bahan tersebut bisa terjadi karena beberapa penyebab, misalkan terbenturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, atau karena adanya sumber percikan api. Yang kedua, mudah teroksidasi. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar adalah bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya terjadi akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Yang ketiga, mudah terbakar. Simbol-simbol bahan kimia yang pada gambar bahwa bahan tersebut bersifat mudah terbakar terbagi menjadi dua jenis, yaitu extremely flammable, amat sangat mudah terbakar, atau sangat mudah terbakar. Yang keempat, beracun. Simbol bahan kimia menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah bahan beracun. Keracunan yang bisa diakibatkan bahan kimia tersebut bersifat akut, kronis, bahkan hingga bisa menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Kelima, bahan iritasi. Simbol bahan kimia di samping sebetulnya terbagi menjadi dua kode, yaitu kode XN dan kode XI. Kode XI menunjukkan adanya risiko kesehatan jika bahan masuk melalui pernafasan, melalui mulut, dan melalui kontak kulit. Contoh bahan kode XN misalkan peridin, sedangkan kode XI menunjukkan adanya risiko inflamasi jika bahan kontak langsung dengan kulit dan selaput lendir. Keenam, korosif. Simbol bahan kimia pada gambar menunjukkan bahwa suatu bahan tersebut bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Karakteristik bahan dengan sifat ini umumnya bisa dilihat dari tingkat keasamannya, pH-nya. Dari bahan bersifat korosif lazimnya berada pada kisaran kurang lebih 2 atau kurang lebih 11,5. Yang ketujuh, bahan berbahaya bagi lingkungan. Simbol bahan kimia pada gambar menunjukkan bahwa bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan, melepaskan langsung ke lingkungan, baik itu ke tanah, udara, perairan, atau ke mikroorganisme, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Beberapa contohnya, bahan dengan simbol tetraclometan, tributil 5 klorida, dan petroleum bensin.